Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, tuan-tuan guru, seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir bersama kita. Di antara tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Haji Ardiansah beserta putra beliau Bapak Haji Bambang Alamsah beserta Bapak Ikhwan Hariri. Kita doakan mudah-mudahan hajat-hajat baik beliau dan hajat-hajat kita berataan agar senantiasa dikabulkan Allah dalam ridhanya dan lindungannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau ditanya, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalilan, sebab kenapa engkau dijadikan Allah sebagai kekasih? Nabi Ibrahim menjawab, bisalah sati asya, dengan sebab 3 macam perkara maka Nabi Ibrahim dikasihi Allah. Yang pertama, ujar sidin, ikhtartu amrallah ala amri ghairi, saya memilih perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Bila bersamaan urusan akhirat dengan urusan dunia, beliau senantiasa mengutamakan urusan akhirat. Kenapa? Sebab karena dunia barang pasti. Setiap hidup di alam dunia ada 2 yang pasti. Pertama, setiap hidup pasti ada rezekinya, hendak dia orang ahli ibadah atau orang kada beribadah. Setiap hidup pasti ada rezekinya, baik orang taat atau orang maksiat sekalipun. Setiap hidup pasti ada rezekinya. Yang kedua yang pasti, setiap hidup pasti mati. Hendak orang hebat tetap mati, yang kada hebat makin dahulu mati. Karena itu tidak pandang siapa. Yang 2 ini pasti berlaku pada kita. Yang kada pasti di akhirat. Kita seberataan yang kumpul ini kada pasti di akhirat akan berkumpul. Kada pasti kita bersama, tapi harapan kita bersama di bawah ridha Allah, di dalam surganya. Amin, Allahumma. Maka bila kita mendahulukan yang pasti, selalu menunda yang kada pasti, maka bisa gagal. Contoh gampang, kita diundang di orang Arab, habis tahlilan berdoa, habis berdoa keluar hidangan. Setiap 1 orang dapat makanan soto sepiring seorang, awan sindoknya langsung, karena kada kau makan lebih sindok. Lalu setiap kita semua dapat sepiring seorang, itu barang pasti. Yang kada pasti apa? Snack di hadapan, termasuk nang di hadapan ulun nih. Ini kada pasti ambat ulun, walaupun di hadapan. Kenapa? Membungkus masih kayak ulun makan. Maka bila dipersilahkan menyantap hidangan, kalau kita kepingin dengan yang kada pasti,
dan kepingin dengan yang pasti soto tadi, yang kada pati senek dahulukan yang kada pasti. Kenapa? Sebab karena kalau didahulukan yang pasti, yang kada pasti tadi dulu kawan. Ini kan tergantung siapa yang tadi dahulu tangan mendarat ke bawah itu. Surpi sudah membuktikan. Ulun imbang pengajian. Setelah pengajian disuruhi laksa, no kami sana ada laksa, sepiring seorang, pakai sendok, kami sana sesuduk. Kemudian ada senik, ada wadai, ada amparan tatak. Mungkin kada paham amparan tatak, kuih batil, yang kada batil apam pisang. Intang situ pang sudah. Itu kan lembut ke. Ulun kada pati kawa memakan nang karas karena manalan bermasalah. Ulun hendak benar memakan apam pisang ke. Tapi kan kalau makan apam pisang berdahulu hanya laksa kada nyambung. Yang bagus tuh makan laksa, mbak minum banyu putih, cuci mulutnya apam pisang. Cuman ulun pikir ini berbahaya apa kada? Kalau saya mendahulukan laksa karena cuma 2 himpil, pikir hati kada mungkinlah murid berdahulu pada perguruan menjambak kue itu. Sekali ulun makan laksa hanya beberapa suap, hilang sehimpil dah, tinggal sehimpil juga lagi. Ulun berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nang sehimpil dah. Sekalinya belum habis laksa ulun sudah habis 2 himpil. Kenapa ulun luput? Karena ulun mendahulukan yang pasti. Coba tadi kalau ulun dahulukan nang kada pasti, makan apa pisang, laksa kada mungkin diambil orang. Kada mungkinlah sindok kawan menyebelah ke piring kita. Kalau sindok menyebelah ke piring kita, bantai awan siko. Mahir banget ngambil sama Tuhan. Malam ini bersamaan, setiap kita ada kepentingan di rumah. Tapi malam ini ada pengajian di lapangan ini. Kita dahulukan pengajian. Kenapa? Kepentingan di rumah bisa ditunda. Tapi kalau pengajian malam ini tidak bisa ditunda. Kalau tidak sempat kita mengerjakan kepentingan di rumah, bisa malam esok. Tapi kalau pengajian ini malam esok dah ada lagi, mau kada percaya, datangan malam esok. Masalahnya ulun esok bulik jam 7.25 akan terbang ke Jakarta, Jakarta terbang ke Jambi. Kemudian baru ke Kuala Tungkadu akan ulun, mudahan Allah selamatkan sampai ke tujuan. Maka dahulukan yang kada pasti. Setiap hidup pasti ada rezekinya, setiap hidup pasti mati. Orang kada bisa lari dari kematian. Walaupun berkawan dengan malaikat Israel sekalipun, ada kisah di YouTube juga. Ibu ceramah, orang ini berkawan baik orang malaikat Israel, ternyata kada kawa menghindar kematian. Ngarannya Adul. Allah minta maaf benar. Kalau ngaran ada yang sama, siapa nyuruh ulang ngaran Adul? Rupanya Adul ini bakawan baik kawan malaikat Israel. Malaikat Israel ini membaca catatan takdir Allah. Ternyata besok pagi Adul dicabut nyawanya. Lah malaikat Israel kan kada nyaman lawan Adul nih, karena kawan baik. Kada mungkinlah uji malaikat Israel langsung mencabut kada bepada. Maka datanglah malaikat Israel kepada Adul tadi. Uji malaikat Israel, Dul, ini minta maaf, ulun membawa berita yang kurang baik karena pian isok dicabut nyawa. Waduh, ya Adul, kenapa ulun nang anom dicabut nyawa? Ulun kan masih anom lagi, sawit hanya berbuah, anak masih haloi, bini masih anom. Kenapa kada ihak di sebelah rumah itu aja jadi? Ihaknya jadul tuh ada 2 kali mati bini ada, masih hidup aja lagi ingin tuh aja jadul huruf. Punya malaikat kenapa dihurupi dulai? Nengarannya takdir tetap takdir. Bah jadul kan ini cuma rahasia kita berdua. Ihak kan kita tahu juga. Oh janang malaikat kada kawa dulai. Waduh jadul, apa gunanya kita berteman? Orang kada bisa membantu teman. Oh jangan malaikat, teman-teman juga, takdir juga. Oh kayak itu kah jadul.
Begitu jadul karena hari ini terakhir kita pian jangan lakas kulit. Ulun nak jarang banyu ulun. Kita ngopi bersama dalam kisah. Kitabnya Dede. Ini kisah aja. Lalu malaikat ni ngopi, disuruh wadai. Lalu malaikat makan wadai dalam kisah. Kenyataan malaikat tidak bisa makan wadai. Rupanya kebanyakan makan mengantuk, teguringan. Nah, jadul inilah kesempatan merubah takdir nih. Ambil adul buku catatan tadi. Diperiksa adul ternyata bujur ihak paling bawah. 10 tahun lagi mati adul ambilnya Tuhan itu. Sudah Tuhan masih 10 tahun aku nak anu isok mati. Ada terima aja adul aku ini. Hapus adul ngarannya paling atas. Pindah ke paling bawah. Ngaran ihak paling bawah, anaknya ke atas. Nah, jadul ihak isok mati. Sekalinya malaikat bangun. Sekali bangun apa aja malaikat? Oh madul nyamannya wadai ulahanmu. Sampai teguringan ulun makan wadai. Maka sebagai ucapan terima kasih ulun ya malaikat kada jadi mencabut nyawa nang paling atas, ulun nang paling bawah aja. Ya Allah selamat kan. Nah, mau lari kemana kita? Tidak bisa lari dari takdir Allah. Maka itu kejarlah untuk akhirat. Beliau Nabi Ibrahim senantiasa mengutamakan perintah Allah, mengkebelakangkan urusan lainnya, maka disayang Allah. Satu. Yang kedua, Yesidin yang ku amalkan. Wa ma tamamtu bima takaffalallahu li ayminar rizki. Saya, kata Nabi Ibrahim, kada pernah prihatin, kada pernah susah hati, kada pernah gelisah dengan apa-apa yang sudah ditanggung Allah untukku. Masalah rezeki sudah ditanggung Allah, kehidupan Allah yang nanggung. Kita ini kan cuman bisa berdoa, bekerja, berusaha, namun keputusan mutlak milik Allah. Rezeki sudah ditanggung Allah. Hendak kemanapun kita pergi, rezeki kita tetap umpat. Karena kata Imam Syafi'i, rezeki kita tuh ibarat bayangan. Bayangan kita tuh kemanapun kita berangkat, dia pasti umpat. Makanya ulun kemana aja tulak, rezeki pasti ada. Ulun dari Kuala Tungkal ke Jambi, ke Jambi ke Jakarta, Jakarta ke Banjarmasin, sampai ke Beti-Beti. Ulun kada bersama beras, tapi makan terus. Tadi sebelum tulak makan. Ulun kada bersama gula, tapi minum banyak gula. Tapi malam ni nasib banyak putih cuman banyak gula aja dia. Ulun datang ke sini kada membawa wadai, tapi hari-hari ulun membawa wadai, memakan wadai. Ulun datang ke Banjarmasin kada membawa bantal, tapi ulun berebah ada bantal. Kada membawa kasur, tapi kasur ada. Dan ulun datang ke Banjarmasin kada membawa AC. Jangankan membawa AC, remote-nya kada membawa. Tapi ternyata malam tadi ulun guring AC. Kenapa? Guring hotel. Berarti kemanapun rezeki itu tetap ikut. Tapi kalau bukan rezeki kita, berlari kita menyasahi kada bakal dapat. Kalau itu bayangan orang kada bisa dapat. Tapi kalau bayangan kita kada dikejar pun pasti dapat. Makanya kita nih jangan sedih hati. Bila nang kita inginkan kada dapat, jangan sedih hati. Kehendak kita ni sugih. Sekalinya nang sugih orang seorang makam kada marah, jangan sedih hati. Karena makan nyaman bukan milik orang sugih. Makan nyaman milik orang sehat dan bersyukur. Walaupun makan lauk iwak asin, tapi 2 kali bertambah daripada makan lauk undang galah 2 hari berimpus di rumah sakit. Ayo milih mana bu? Milih mana? Makan lauk iwak asin kalau undang galah, tapi di rumah sakit 2 hari, milih mana? Makanya miskin terus.
orangnya udah salah milih, baiknya undang gelah, kenapa pakai wak asin? Maka itu jangan sedih hati. Guring nyaman, guring janak bukan milik orang sugih, tapi milik orang nang bersyukur, nang kada banyak pikiran. Kadang-kadang yang sugih tangali guring pada kita, hanya terkalap berbunyi HP. Barang datang 2 mobil teruntun yang membungkar ke dede. Semalaman umpat menggini membungkar berhitung kalau kau dikilati orang. Orang susah nyamannya, begitu terkalap guring mengaruh sampai pagi HP kada berbunyi. Kadang-kadang HP 2 hari nganggur kada berbunyi. Sekali berbunyi diangkat salah sambung pulang. Siapa yang nelpon? Makanya jangan sedih hati, Allah yang ngatur. Kehendak kita nih bisi anak bungas. Sekali lahir anak orang yang bungas. Anak seorang kai saku terandam 6 bulan. Mambiri maras mana hirang lotong pulang. Sawat dipantuni orang, siapa bilang belimbing tak masam, sudah masam telat pulang. Siapa bilang anak pian kada hitam, sudah hitam mangkilat pulang. Biar aja. Hidup bahagia bukan milik orang gagah. Hidup bahagia bukan milik orang bungas, tapi milik orang yang pandai bersyukur. Banyak kadang-kadang orang bungas dapat bini tapi kada bungas. Banyak bini bungas dapat laki kada gagah. Siapa? Siti Nurbaya dapat Datuk Meringgi dalam film. Kalau nonton filmnya, padahal kurang apa Samsul Bahri itu, tapi kalah bersaing dengan Datuk Meringgi. Ternyata bungas kada menjamin dapat laki gagah. Sophie membuktikan. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas, contohnya Olon. Olon ini orang bilang mirip Afgan. Bini Olon mirip Ayu Ting Ting. Lagian buai, orang bisi laki gagah belum tentu lebih tentram hidupnya daripada bisi laki nang ada gagah. Kadang-kadang nang bisi laki gagah bisa jantungan. Hanya dikuruhi orang laki merangut seharian, guring berbalik belakang, digawel yang laki bantai nyaman siko. Kenapa terbakar api cemburu? Coba kalau laki kada gagah, jangankan dikuruhi orang, dipandiri orang bin kada sari. Marah hatinya presiden. Siapa nang hendak presiden? Aku gin telanjur. Nyaman lah aku laki kada gagah nih. Ada banyak pikiran mulai. Namun laki gagah tulak di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu, pakai kendaraan NMAX, pakai parfum Casablanca, pakai HP iPhone pulang. Yang mahal berapa yang makan paham iPhone. Sekalinya jam 1 malam kada boleh, bini masih gelisah di rumah. Kenapa laki kada boleh? Ambil HP, picit nomor HP-nya, telepon sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Timbul kada nyaman hati. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Maka HP dimatikan. 3 pertanyaannya. Lidu-liduk dada, gelitiran tangan. Mengambil cawan, mengangkat kelapasan. Pacak cawan, pertanda buruk apa ini? Itu ada di film Indonesia. Film Suara Hati Istri. Biasanya kalau bininya mengikuti cawan, pecah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Ulun nonton. Coba tarai. Kalau laki kada gagah aman dia. Jam 1 malam kada boleh, kada masalah. Jangankan jam 1 kada boleh, 2 hari kada boleh, kada apa-apa. Melarang aku ada humap di rumah di sini. Maka itu jadilah orang bersyukur. Kalau ini rezeki kita tolak pun pasti dapat. Ulun tolak pengajian 2, timbah maghrib sebutin, timbah isya sebutin. Habis pengajian timbah maghrib,
sekalinya dibawai panitia naik ke rumah makan ulun bilang kada sempat karena Mbak Isa masih ada pengajian di tempat lain. Ujar tuan rumah kada nyaman guru ai kada makan, yang ulun gin kada nyaman parai kada bepada. Kayak apa guru ya sudah disiapkan orang, yang ulun pian makanan aja, ambat ulun marah dinikmati pian bersama. Ada nih guru setumat ya, buka caranya kada lawas membawa kantungan hilang, dijulung ke ulun sudah dalam motor. Di dalam motor ulun japai-japai apalah isinya. Supan dia membuka wan supir. Jadi ulun japai-japai kaca-kaca. Sekalinya kayak bungkus. Utari satangnya. Jadi bila ada satangnya berarti udang galah gitu. Sekalinya terjapai lidi rupanya sate. Maka satenya nyaman. Sekali ulun buka 4 bungkus satenya. Nangaran rezeki ditolak pun kada bisa. Padahal ulun tolak sudah, tapi masih juga dapat malah berbanyak. Jika ulun naik tadi paling sebungkus, karena ulun tolak 4 bungkus, makanya pian bila diberi bungkusan bulik nih yang diambil tolak aja. Maka insya Allah luput bujur dia. Itu kebetulan aja. Kalau inya kada rezeki kita di hadapan mata kada makan. Ulun kan di sana tuh di pondok pesantren. Kami ini berdiam di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Jadi kalau dari kabupaten kami itu ke Jambi 125 kilo, 125 pal. Berarti sekitar 2 jam lebih perjalanan. Nah, jadi kami di sana tuh ada acara haul ganal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Tahun ini tadi tanggal 14 Oktober. Pembicaranya yang menyampaikan tausiah Habib Idrus Banjarbaru. Kami undang beliau dengan Guru Mubarak. Ada berdua lagi yang mendampingi beliau sampai ke Kuala Tungkal. Pernah ulun suatu saat mencarikan hajin tempat istirahat para habaib dan kiai. Ada rumah kawan yang luas, majelis di bawah atas, sugih sidin. Jadi datang ke situ biasanya sidin itu selalu membawai ulun makan. Jadi kami ke situ hendak bepada minjam tempat, datangnya tengah hari. Memang mencari jadwal makan supaya makan di situ. Rupanya tahu kalau mahara-harap ini bisa luput. Makanya kita ini jangan mahara-harap. Karena kalau mahara-harap bisa luput, yukhayyab nanti dikecewakan. Jangan maharap tambah kurang. Makanya kita ini tulak kemana aja jangan mahara-harap. Tulak orang aruh jangan maharap hidangan. Orang betahlil aja. Orang berdoa bamin. Ada hidangan keluar makanan. Ada hidangan bulikan. Bila beli mau undang ulang jangan tolakan. Selesai urusannya. Makanya malah harap-harap tuh dalam kitab hikam yuk dicela. Kita nih berbelanja ke warung ada mengharap di hati kada bayar tamak yang dicela. Makanya ulun nih tengalih berbelanja dari Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal ke ulun minum di warung mana aja kada mau bayar. Kadang-kadang orang yang bayar ya kan, kadang memang ampun warung kada mau bayar. Menukar nasi bungkus hendak dibayar kada mau juga. Masuk ke pasar iwak, ngambil iwak kada mau juga. Kadang-kadang mengambil sedikit mengiau sehingga habis menukar sangki dibayari kada mau. Menukar hundang kada mau juga. Nukar sayur kada mau juga. Sampai ulun dibuntok situ dari Palangkaraya menuju ke Waratewe sehingga di Simpang 3 Buntok. Situ ada makanan iwak bakar-bakaran. Maka kami ba-6 pulang. Itu banyak makannya. Begitu hendak bayar sudah dibayarkan orang. Semalam ulun di Samarinda masuk ke kafe 121. Marah mungkin aneh. Warung 121. Di bawahnya tuh tempat cuci mobil. Di sini tempat begunting. Maka alat beguntingnya model kayak bertimbak. Itu mau 200 tadi di kepala.
ulun begunting di situ. Oma nyamannya cus ya, kayak lingis kepala. Sakalnya dicara mininya kayak peguru dia tambahi ke lagi kuitnya kayak burit tempurung. Ya ke kepala sampai ini nggak ada begunting ulun. Dari bulan apa tadi, bulan Maulid awal kan berapa bulan dah ada panjang apa kayak nang bulit tempurung. Anak ditambah lagi habis butak kepala bulit. Di atasnya kafe. Jadi kami menghadang ke tempat satu singgahan di kafe itu. Ulun ditakuni oleh pelayannya, minum napa guru, bingung ulun. Ada nang pahamnya. Betul tulisan itu udah paham ulun baju nang apa. Hendak memilih kalau baju sumur yang keluar. Jadi ulun bapak sudah terserah pian aja. Ulahkan baju nang apa nang nyaman karena awak guru aja. Ulun kena tahu nang apa bacaan yang ini. Ada tahu dirasa ulahkannya. Sekalinya sedang diulahkan baju minum keluar makanan macam-macam panuh meja itu. Bercakap ulun, siapa masan? Kami tidak masan. Rupanya bos nyuruh maulahkan. Jadi di mana bosnya? Rupanya kameranya menuju ulun. Rupanya bosnya di rumah melihat ulun masuk lah. Kok ada Afgan masuk? Itulah ngalihnya jadi orang gagah nih. Aja disurut orang taros. Termasuk dia nyurut juga ya. Itulah kasih orang gagah. Sekalinya kada bayar. Kemana aja ulun masuk warung kada bayar. Ulun coba akan masuk ke toko emas. Ya mudah-mudahan kada bayar. Sekalinya bayar kada jadi. Sekalinya sudah habis pemandiran, kami hendak berikan hasrat hati mudahan diboi ke warung makan. Hanya ada boi sidin belum-belum tulun memanasakan mobil. Ada juga bagaimana menggas mobil ulun yang nyupir. Ada guru bertiga empat kami mudahan ulun mengiau. Ada juga akhirnya terpaksa ai berikan. Ya guru nang tuha samping ulun kita ke rumah makan hulu makanan tengah hari lapar kita di sidin. Waduh pikir hati. Maka dia ada rencana makan di warung tadi membayar suang itu dia ada rencana. Jadi kan ada bersama duit beristilah ulun hahar di kantong nih ada duit terselip 280.000. Ulun pikir makan berempat cukup aja. Masuklah di rumah makan. Sekalinya hanya duduk kawan nang selikong menelpon kawannya. Di mana aja? Di pasar. Kesini jaga gong kita makan bersama. Sangkan ulun seikong dia sekali datang bertiga pulang. Nang ulun musibah pulang ini. Nang ini aja belum tentu cukup. Duitnya datang bertiga. Maka makanan serba ada. Wayang kampung nang hanya bersama keluar. Ada iwak nang menyeberang piring. Seberang sana buntutnya, seberang sini kepalanya. Ulun nih kata kau 3 wil nih. Apabila takibit ini sah 80.000 sudah. Belum undang galah nang pesatang lagi. Ulun berdoa mudahan dia ulun kawan nih kada berselia awan iwak namanya berang piring tadi. Sakalnya kada lawas cap dia ke situ. Nah ulun 80.000. Habis undang galah ketumpah ke piring masing-masing. Ulun mikir apa yang diambil terpaksa ulun mengambil gangan nangka. Gulai nangka nang ulun makan. Bukan gulai nangka, gulai jingkol. Jingkol itu jaring. Ya kawan kenapa kada hayam guru, kada ulun katujuk gulai jingkol. Padahal menjaga supaya duit dicukup. Kalau ulun makan ayam juga kada cukup duit. Orang segagah ulun bayar makan gak cukup, apa kata dunia? Sungguh begini kan menjaga enmet, wibawa perlu dijaga. Sekalinya pada lawas datang berempat pulang, tapi ada satu anggota dewan. Ulun bawa ibu gabung, sampung meja 11 orang makanan. Pikir hati terlanjur basah, banyak lah sekalian lagi. Masih gak cukup duit. Sekalinya sudah habis makanan. Ulun panggil pelayannya, ulun hitung akan. Yang anggota dewan jangan guru ya, ulun hitung jangan ya. Sekalinya pada awan nama pelayan jangan hakon ya. Nanti ulun siapa bungol bayarnya. Sah dia duit kali cukup. Awak bergaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9.
kaya tidak kaya yang penting penampilan. Keluar dari warung tuh hanya salah kok. Jangan tahu dibayariakannya siapa bungol makan jengkol. Hendak kayak makan juga di waktunya barang piring. Nangaran kata rezeki dia bisa. Tapi kalau rezeki kita tetap la mani'a lima ataita, maka mintalah kepada Allah agar kita mendapatkan apa yang sudah ditanggung Allah, tidak usah sedih hati. Namun kita nih takdirnya ada sugi itu ya. Semalam itu sawit harga 3.500 sekilo, tapi seorang kada berkabun, ada sugi itu ya. Ada tanah kosong 5 hektar, tanami sawit. Sekali berbuah labat sawit murah pula. Yang mahal nior, abang din sawit tanami nior. Berbuah labat nior murah pulang, yang mahal kopi. Abang din pulang nior tanam kopi. Alhamdulillah kopi berbuah labat harganya masih mahal, ibah menjual sidin mati. Kamu sudah takdir kada sugi, tetap kada sugi. Untuk apa kita susah hati? Jangan sedih hati, yang penting berdoa, bekerja, berusaha, serahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puji sidin yang terakhir, wa ma taghaddaitu wa ma taghasyaitu illa ma'addaifi. Saya kada pernah sarapan pagi, kada pernah makan sore, kecuali ulun makan bersama tamu. Artinya apa? Nabi Ibrahim orangnya pemurah. Rupanya bila hendak disayangi Allah, hidup pemurah. Maka itu rata-rata orang hebat mesti hidup pemurah dan berakhlak mulia. Karena ujian Nabi, yang paling banyak berdiam di surga adalah orang yang berakhlak mulia dan orang yang pemurah. Husnul khuluq wassaha awwalu ma yuda'u fil mizan husnul khuluq wassaha. Pertama kali dianggap Allah di timbangan amal adalah baik budi pekerti dan orangnya pemurah. Maka itu kata Imam Yusuf bin Asbad, orang baik budi pekerti itu tandanya ada 10 macam. Pertama, tanda orang berakhlak mulia, budi pekerti yang mulia, qillatul khilaf. Orangnya kada suka pesengkita, orangnya kada suka banyak bermusuh. Wa fi akhir zaman ma dhalla qaumun illa bil jidal. Kata Nabi, tidak rusak umat di akhir zaman kecuali terlalu banyak bersengketa, terlalu banyak bermusuh, sehingga pintu beramal ditutup oleh Allah. Kita ni kalau terlibat banyak bertengkar, bermusuh, semangat berbuat baik hilang. Contoh gampang, kita laki bini waktu imbah nikah bahagia kita, karena kita kada suka bertengkar, kita kada suka berdebat. Rupanya perjalanan tahun berganti tahun, bertengkar terus hari-hari karena hitungan berlawanan. Yang bini hitungan ular sambur, yang laki hitungan ular sawah, yang laki penguliran, yang bini pamamayan. Cocok benar. Bertengkar kita laki bini, sarik nang bini, begitu sarik hampasnya mangkok pecah dua. Nang laki membalas hampasnya piring pecah terusin. Oh jangan laki harga piring bisa dibeli, harga diri suami kemana mencari? Coba lihat ibah bertengkar. Nang laki itulah kekabun, bukan begawi, duduk di punggung nior, berupuk sambung hanyar, bukan sambung puting. Orang berpada ini dia berupuk sambung puting, kulihat kata bila habis rukuk nyambungnya mah hanyar, kada puting, kada sambungnya. Kenapa biasanya maka kayak itu? Kan ulun penasaran, kawan ulun gua aja berupuk sambung puting, ini julun. Ulun perhatikan kada habis hanyar sambungnya, itu namanya sambung hanyar, bukan sambung puting. Bukan begawi, mirip orang kehilangan daging. Ditakuni kawannya, kenapa pian kada begawi? Karena pikiran sontok. Bini sari, coba periksa nang bini di rumah, bukan bermasak, bertiharap di kamar, bangkor mata menangis. Jangan mintuha masakan kalaki moyang, pergi napang masakan nang si Sontoloyo nito presiden.
padahal ibah kawin memanggil laki yayang, sekali sarip suntoloyo jadi. Makanya bila kita ini bermusuh-musuhan, maka pintu beramal ditutup Allah. Maka itu jaga persatuan, jaga persaudaraan. Jangan sampai kita pecah belah sebab berbeda pendapat. Batis boleh kada sama, tapi batis selalu bersama. Coba kita periksa batis kita, ada dengan sama? Tapi nya selalu bersama. Tulang ke pengajian batis kanan, kiri 42. Adalah nama tinggal di rumah batis sebelah. Masuk batis kiri kawisi, batis kanan 42. Dicari cakap bertinggal di luar. Kenapa dicari masuk kawisi? Tapi kada mau bertinggal 42-nya. Soalnya kita melihat orang berhira di jamban, batis kiri di dalam, batis kanan di luar. Coba tarai mau berhira di Muhalawang. Artinya persaudaraan lebih penting kita pelihara. Maka itu peliharalah persaudaraan. Jangan bermusuh-musuhan. Tanamkan sifat bersayang-sayangan. Jangan bermarah-marahan. Orang kalau bermarah-marahan, orang hendak baikin ditampar din. Ada kisah kawan ulun, orang tua umur 70 tahun dan penyakit banyak. Mana sakit pinggang, mana asam urat, mana kepala minik. Sekalinya datang ke rumah dokter mengadakan konsultasi, menceritakan penyakit, minta jalan keluarnya, namanya konsultasi. Sekalinya jenang Tuhan dokter apa sebabnya ulun ni rancak minik kepala. Ya dokter berapa umur pian Pak? 70 tahun. Ya dokter yang sabar Pak, itu biasa, sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar selalu minik kepala. Bertakun pulang sidin kenapa li dokter je betis ulun ni pagi bangkak terus je dokter biasa lah Pak. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Sarik sidin tersinggung. Nampak banget di sini memadakan aku orang tua. Pun itu kan apa yang konsultasian di sini. Aku juga pikir hati sekali lagi dokter yang memadakan 70 tahun melapau tangan sebelah ke kepala. Misalnya bertakun pulang nang Tuhan tuh, kenapa li dokter ya ulun ni rancak sakit pinggang. Ya dokter biasa lapar itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampar din sebakas. Ya dokter ngapa ikan tampar aku Pak? Biasalah Pak, jangan orang tua dokter itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar penamparan juga bukan. Makanya kita ini jangan bersesarikan, jangan bermarah-marahan. Yang kedua, sikit lagi. Yang kedua, watahsinu ma yabduna minas sayyi'ah. Selalu memperbaiki sesuatu nang kada baik. Bila ada berita nang kada baik, kita baiki. Kalau ada nang kada baik, baiki. Kenapa? Karena berita tu pada seberitaan bujur. Ada kawan ulun tulak berjalan di satu kampung. Di kampung orang kita Jawa, orang Banjar. Berjalan di kampung orang kita Jawa. Sekalinya ada pengantinan. Orang Banjar bertakon, sopo sing manten kang? Jadi orang Jawa boten ngertos. Artinya kada tahu. Oh, di orang Banjar boten ngertos pangkawin. Virallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Padahal kan tidak juga kenyataan. Rupanya minggu hadapan liwat pulang di kampung yang sama. Ada orang meninggal dunia. Orang Banjar bertakon pulang. Sopo sing mati kang boten ngertos jeside. Umali kang jamarasnya hanya seminggu ibah kawin sudah mati. Bapaknya kan minum keriting dahi ngerokok kang. Kan timbul fitnah. Makanya bila ada cakap nang kada baik kita baiki. Itu orang berakhlak mulia. Nang ketiga orang berakhlak mulia tarku talabil asarat. Ia kada suka mencari kekurangan orang. Kada suka. Kadang-kadang kita ni suka mencari kesalahan orang. Nang dibicarakan pandang orang. Seorang berkurap. Padahal para kurap yo kada pandang. Makanya kita bersaudara berataan di bati-bati ini. Jangan kita saling membenci, jangan saling pecah belah. Bersatulah kita untuk kebaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita
kawin lagi. Warna ini adalah ini pahlawan. Adapun tanda orang berakhlak mulia yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah yang tahun lalu diundang si pula. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.